Asya, aku Di mana dia? Bu Aisyah beli sebuah apartemen di Gerah Tanah, di atas pewaris grup Junik. Bu Aisyah sudah pindah ke sana. Perhiasan dan jam tangan yang Anda kasih sudah dijual Bu Aisyah, termasuk cincin nikah. Kak Devan, siapa? Nggak penting. Waktu 10 tahun mengubah Devan yang muda menjadi dewasa. Kau sama sekali nggak pantas untuk Devan. Datanglah ke rumah utama untuk bahas cerai. Juga berubah menjadi nggak mencintaiku. Devan, aku akan meninggalkanmu. Sudah datang. Kau mau apa? Langsung ke intinya saja. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kezia itu putri keluarga Gudo. Muda dan menggemaskan. Devan juga menyukainya. Kalau nggak mungkin dia sewa seluruh area ski Swiss untuk menemaninya main ski. Aku sudah bilang, kau dan Devan nggak akan bertahan lama. Posisi Nyonya Dika nggak mungkin jadi milikmu. Berapa lama lagi kau ingin merebut hak milik orang lain? Aku mau 2 triliun. Apa? Aku akan mengajukan cerai. Dan gak akan biarkan orang lain tahu. Aku pernah menikah diam-diam dengan Devan. 2 triliun. Sepeser pun gak boleh kurang. Menikah diam-diam 5 tahun. Devan yang berusia 28 tahun membuat semua orang mengira aku cuma sekretarisnya. Tapi Devan yang berusia 18 tahun ingin seluruh dunia tahu. Kami bersama. Nggak tahu apa Devan yang berusia 18 tahun akan memaafkan dirinya yang berusia 28 tahun. Tapi aku nggak akan. Masuk. Baru kembali dari dinas di Swiss sudah ke kantor. Pasti lelah kan? Ada 2 dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Apa nanti malam pulang makan? Nanti malam aku masih ada urusan. Nggak pulang. Baik, aku pulang dulu. Gadis kecil yang muda dan manis. Suka makan camilan, teh susu. Gak suka pakai stocking. Sepertinya Devan sangat memanjakannya. Padahal punya misofobia, tapi membiarkannya membuat kantor berantakan. Dia sudah tanda tangan. Apa? Devan begitu mudah menandatangani surat cerai. Sesuai keinginanmu. 1 bulan lagi, aku akan membuat Devan pergi dari hidupku.
Jangan lupa transfer kompensasinya. Asya, kau harus menepati janjimu. Sudah bangun? Ini. Coba lihat. Ini hadiah untukmu yang kubawa dari Swiss. Aku mengukir namamu. Gak suka? Devan, kalau kau menyukai orang lain, harusnya langsung bilang padaku. Aku bisa mengalah. Kau bilang apa? Cerai. Asya. Apa kau tahu dirimu lagi bilang apa? Kenapa? Kak Devan, tiba-tiba mati lampu. Gelap sekali. Aku tahu. Aku segera ke sana. Kalau nggak suka jam tangan, aku bisa belikan 1 set perhiasan lagi. Tapi ide bercerai, lebih baik jangan kau pikirkan. Aku bukan hanya memikirkannya, tapi sudah melakukannya. Devan, aku nggak menginginkanmu lagi. Bu Asa, semua ini Pak Devan yang menyuruhku mengantarnya untuk Anda. Perhiasan ini dipilih sendiri oleh Pak Devan untuk Anda. Di seluruh dunia hanya ada 1. Terima kasih, Riko. Yang penting Anda suka. Aku nggak ganggu lagi. Asya? Halo Asya, kenapa? Nadia, coba lihat. 2 set perhiasan ini kalau dibawa ke tokomu bisa dijual berapa? Kualitas ini setidaknya 10 digit. Kau yakin mau jual? Uang hasil penjualan bantu aku sumbangkan ke yayasan anak-anak cacat mental. Oh iya, masih ada 1 lagi. Tunggu, bukankah ini cincin pernikahan dari Devan? Kau yakin mau jual? Kalian kenapa? Dia selingkuh. Selingkuh? Aku sudah menipunya menandatangani surat cerai. Tunggu, kalau Devan tahu kau menipunya menandatangani surat cerai, aku takut dia akan mencekikmu, Asya. Saat dia tahu, uang 2 triliunku sudah lama aku dapatkan. Nanti tinggal sewa beberapa pengawal. Baiklah, kau antar saja perhiasan itu ke tokoku. Aku bantu kau jual. Maaf Nona, mobil kami yang menabrak mobil Anda.
Kami akan bertanggung jawab. Tuan muda kami terburu-buru. Kita saling tinggalkan nomor kontak saja. Tolong Anda buat daftar ganti rugi. Kami nggak akan kabur. Biarkan polisi lalu lintas yang urus. Tuan Alri, Nona ini nggak mau selesaikan secara pribadi. Tuan Alri. Doni sebentar lagi sampai. Nanti aku pergi dulu. Kau tinggal di sini dan urus. Baik. Berikan padanya. Baik. Nona, bajumu basah sekali. Pakailah ini. Terima kasih. Aku akan kembalikan setelah kucuci. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Pak Devan, buasa kecelakaan. Ini obatnya. Bawa pulang dan oleskan tepat waktu. Baik, terima kasih. Asya, Kau sedang apa? Gak apa-apa, dia bosku. Oh, ternyata bos. Kau cukup memperhatikan karyawanmu. apa lukanya parah? Luka luar. Oleskan tepat waktu saja. Baju siapa ini? Kau tebak. Sekarang sudah tenang. Jangan asal bicara. Aku selalu tenang. Dengar, Devan. Aku mau mengundurkan diri. Kau yakin gak bercanda denganku? Beberapa tahun ini sibuk kerja. Aku lelah. Nantinya, aku mau menikmati hidup. Jadi nyonya kaya. Bagus juga gak kerja. Diam di rumah. Kita juga sudah harus punya anak. Besok aku ajukan surat pengunduran diri. Aku mau keliling Eropa. Tunggu lukamu sembuh baru pergi, ya? Baik. Ini surat pengunduran diri. Pak Devan sudah setuju. Ini dokumen serah terima pengunduran diri. Asya, Pak Devan mengatur gadis muda untuk ambil alih bagian proyekmu. Kalau kau pergi begitu saja, semua jerih payahmu jadi milik orang lain. Kau harus pikir baik-baik. Aku sudah pikir baik-baik. Hari ini, hari terakhirku.
Ini. Juga foto ini. Semuanya buang. Aku nggak suka barang bekas. Oh ya? Bukankah kau suka pria bekasku? Bu Asya? Jangan panggil dia Bu Asya. Panggil dia Nona Asya. Apa nggak dengar ucapanku? Kalian pergilah. Asya, aku tahu kau menemani Kak Devan tanpa status selama bertahun-tahun. Tapi di kalangan kami, orang rendahan sepertimu sangat banyak. Nggak mungkin menikahi konglomerat. Sepanjang hari bermain-main, cuma tahu bermain dengan lawan jenis. Aku nggak mau kalangan begini. Asya, semua milikmu sekarang jadi milikku. Kau jangan berlagak di depanku. Serah terima sudah beres. Semoga kau cepat buat dia bangkrut. Asya, aku nggak akan mengampunimu. Sampai jumpa, Devan. Nona Asya, apa perhitungan tagihan perbaikan mobil Anda sudah selesai? Kami akan segera ganti rugi. Gawat, jas pria itu belum kukembalikan. Kenapa? Apa dia minta banyak? Dia mau 3 ukuran. Aku mau tanya, berapa tinggi, berat badan, dan lingkar tubuh tuan mudamu? Kenapa nggak membalasku? Apa ada masalah? Sudahlah. Kak Devan, Asya sudah gila. Kami pertama kali bertemu, dia memakiku binatang dan menahanku lalu memukulku. Kalian lihat wajahku. Kau bilang apa padanya? Aku nggak bilang apapun. Aku cuma berbaik hati membantunya membereskan ruangan. Siapa sangka dia malah memukulku. Dia tahu kau? Mana aku tahu. Wanita gila ini beraninya menindas adikku. Devan, bagaimana kau mengurus hal ini? Suasana hatinya belakangan buruk. Aku gantikan dia minta maaf padamu. Kak Devan, aku nggak mau permintaan maafmu. Aku mau kau tangkap dia dan berlutut di depan umum minta maaf padaku. Aku mau dia dipermalukan. Takutnya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau kau sungkan karena dia sudah bekerja lama padamu, keluargaku bisa turun tangan sendiri. Kalau mau begitu, keluarga kita nggak bisa bekerja sama. Dan juga harus menghadapi tuntutan hukum. Kau begitu peduli padanya. Asya, utang ini cepat lambat akan kutagih beserta bunganya. Aku tiba-tiba ada urusan. Aku nggak temani kalian lagi. Kalian duluan saja. Kezia, ayo pergi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Kau di mana? Aku antar. Bu Asya?
kami datang mengantarmu. Kalian kembali dan bilang pada semua orang. Lakukan tugas masing-masing. Jangan menyinggung Nona Kezia itu. Kalau proyek ada masalah karena dia, langsung saja bilang pada Devan. Proyek senilai triliunan, gak akan bisa kalian tangani. Kalau Devan tahu dia yang bermasalah, dia akan mengurusnya. Bahkan sudah berpesan begini, sepertinya Anda benar nggak mau kembali lagi. Anda dan Pak Devan sudah pacaran lama. Di sisi Pak Devan nggak pernah ada wanita lain. Kenapa tiba-tiba muncul Nona Kezia? Kami semua mengira Anda akan menikah dengan Pak Devan. Kenapa malah jadi begini? Mungkin menikah juga akan bercerai. Pokoknya, semua adalah rencana terbaik dari Tuhan. Apa rencana Anda selanjutnya? Katanya pewaris grup Junix sedang merekrut kepala sekretaris. Kalau bekerja dengannya, bisa mengenal banyak koneksi orang penting di kota Nawa, masa depan pasti cerah. Seperti apa rupa pewaris grup Junik? Tampan nggak? Dia cukup misterius, nggak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi aku rasa dia cukup tampan. Sekarang koneksi dan karirku berpusat pada Devan. Begitu menarik batas dengannya, semuanya akan kembali ke awal. Grup Junix memang pilihan terbaikku. Itu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu Asya. Lantai berapa? Oh, 5, terima kasih. And you say my name, how did you say my name? 내 목소리 따라 줄기 빛이 너였다고. Kebetulan sekali. Jadi Nona Asya, masih mau tanya ukuran tubuhku? Apa bisa? Jadi mau kasih atau enggak? Jasnya masih menunggu ukuran. Apa dia salah paham? Halo Asya, semua perhiasan sudah kujual, uangnya sudah kutransfer. Kalau nggak ada hal lain, aku mau belanja dulu. Tunggu. Nadia, apa kau tahu pewaris grup Junix yang misterius? Maksudmu Arik? Waktu kecil pernah ketemu. Namanya Alrik? Asya begitu cepat, sudah cari tahu tentang pria lain. Nggak takut Devan mengamuk kalau tahu. Biarkan saja dia. Aku perlu cari uang. Kebetulan, besok siang dia dan kakakku ada janji bertemu di klub golf Lowa buat tekan kontrak. Kau datang saja, aku jamin kau bisa ketemu dengannya. Syukurlah aku mengganti setelan jas lamamu yang ketinggalan zaman itu. Coba lihat dada, pinggang, dan kaki ini. Kalau Arik lihat, pasti akan terpesona. Tapi aku mau meminta pekerjaan. Aku berpakaian begini, apa dia nggak akan mengira aku menggodanya? Lihat, itu adalah Arik. Baby, I'm falling. Bocah ini kenapa berbeda dengan saat kecil? Sekarang begitu tinggi dan tampan. Nggak bisa. Kalau terus lihat, bisa mimisan. Ternyata dia adalah Alrik. Gawat. Kau juga gawat, Asya. Jangan-jangan kau jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya dan gak bisa melepaskannya. Nadia, Kak, begini Tuan Arik, ini adalah Asya sahabatku. Sebelumnya dia kerja di grup Syora sebagai manajer proyek. Pak Tony, Pak Alrik. Kita bertemu lagi, Nona Asya. Begitu berusaha keras mau mengenalku. Apa cuma buat cari tahu ukuran tubuhku? Aku, Pak Alrik, sebelumnya aku cari Pak Edi meminta ukuran tubuhmu. Mereka kenal. Karena nggak sengaja menghilangkan jasmu dan mau belikan yang baru. Mengenai kali ini bertemu karena aku dengar kau lagi rekrut sekretaris. Kau nggak cocok. Pak Alrik memang punya pandangan yang tajam, tapi nggak ada alasan untuk langsung menolak.
tanpa tahu kondisinya. Kau kira kenapa aku menolakmu? People say I'm indecisive. Kau berpakaian begini. Lebih cocok pergi kencan daripada melamar jadi sekretaris. Aku mengerti. Maaf. Asya! Kau salah paham padanya. Asya saat datang pakai baju dan celana panjang. Aku yang memaksanya untuk ganti. Asya! Asya! Sebelumnya, aku dengar dari Nadia, Nona Asya ini di grup Sora 4 tahun, dari staf bagian proyek jadi manajer proyek. Perkembangan grup Sora belakangan ini, setengahnya berkat kontribusinya. Banyak orang iri dan mau membajaknya tapi nggak bisa. Karena CEO grup Sora adalah pacarnya. Tapi belakangan, katanya Pak Devan akan menikah dengan Nona keempat Gudo. Baru dia memilih mengundurkan diri. Karena emosi. Gadis bodoh. 나를 잡아줘, 나를 채워줘. Aku mengerti. Dia memang begini. Abaikan saja dia. 105, 78, 101. Apa ini? Ukuran tubuh. Apa dia berubah pikiran dan kasih kau kesempatan lagi? Nadia, narsis itu nggak baik. Masih ada satu kemungkinan. Mungkin dia berjaga-jaga agar aku nggak pakai alasan jas untuk mencarinya lagi. Ah, Sudahlah, ayo. Tuan Alrik, Nona Asya bilang sudah mengingat ukuran tubuhmu. Dia akan segera mengirimnya. Kirim? Sungguh menarik. Asya, aku 쉽게 상처받고 그대도 한번 살다가 적어도 한번 가끔은 내 생각에 가슴 시린 날이 있나요 혹시나 살다가 적어도 한 번쯤은 di mana dia? Bu Asya beli sebuah apartemen di Gerah Tanah, di atas pewaris grup Junik. Bu Asya sudah pindah ke sana. Perhiasan dan jam tangan yang Anda kasih sudah dijual Bu Asya, termasuk cincin nikah. Hari Jumat, aku akan menemani Tuan Alrik menemui klien di Loka Asta. Nona Asya mungkin bisa antar jas jam 7. Ternyata Alrik masih ingin bertemu denganku. Alamatnya adalah hotel di gunung yang terpencil dan sepi. Dia nggak mendendam dan mau membalasku kan? Asya, aku setuju kau mengundurkan diri, tapi nggak izinkan kau meninggalkanku. Lepaskan. Kenapa kau tahu aku di sini? Kau menyuruh orang mengawasiku? Kalau kurang uang bisa bilang padaku, nggak perlu jual perhiasan. Cincin nikahmu tertinggal di kotak perhiasan. Kenapa membeli rumah dan pindah? Saat kita menikah, ibumu takut aku mengincar hartamu.
memaksaku teken perjanjian pranikah. Belakangan aku baru sadar, rumah yang kita tinggali 4 tahun, gak ada namaku di suratnya, gak akan jadi rumahku. Sekarang, aku akhirnya punya rumah. Ternyata mau beli rumah. Baik. Beli. Cukup nggak? Beli saja sesukamu. Semuanya pakai namamu. Pak Devan memang murah hati. Tapi, untuk sementara nggak perlu. Asya, jujur padaku. Tapi Pak Devan, kau juga nggak jujur padaku. Kapan kau dan Kezia sampai di tahap itu? Bahkan ibumu bilang, kalau kau mau bertunangan sama Kezia, kau juga menutupinya dariku. Apa kau dengar sesuatu? Kau adalah istriku. Kau harus percaya padaku. Percaya atau enggak penting. Yang penting kau senang. Bukankah kau nggak pernah berhubungan dengan ibuku? Mungkin ada hal yang penting. Asya, surat perjanjian sudah diteken. Kapan kau mau kasih aku? Surat apa? Devan, kenapa kau? Kalian di belakangku tanda tangan surat apa? Bukan apa-apa. Perjanjian aset. Nyonya Rita selalu mewaspadaiku mengincar hartamu. Jadi, tiap tahun suruh aku tanda tangan ulang perjanjian aset. Ibu, aku harap ini terakhir kalinya. Aku sudah tahu. Aku nggak akan suruh dia tanda tangan lagi. Sudah cerai. Tentu saja terakhir kalinya. Sekarang bisa kembalikan ponselku? Pak Devan, ada hal yang lain? Aku mau tidur. Besok aku di... Mereka menutupi sesuatu dariku. Riko, selidiki satu hal untukku. Dia sudah pergi. Aku nggak percaya. Sebelum dapat surat cerai, kau bisa berubah pikiran kapan saja. Datang ke Loka Asta, kita teken perjanjian tambahan. Alrik juga mengajak bertemu di Loka Asta. Kenapa semua suka ke sana? Jumat jam 4 sore, setelah tanda tangan, 2 triliun akan ditransfer besoknya. Baik. Aku juga mau ke sana. Kerjakan saja 2 hal sekaligus. Halo Nona Asya, Nyonya menunggu Anda di sana. Duduklah. Di mana suratnya? Kenapa buru-buru? Minum teh dulu, lalu mengobrol santai. Gak perlu. Aku takut kau taruh racun. Dasar orang miskin. Ucapanmu ini... Kau gak bosan? Bilang hal yang sama terus. Kalau mau urus hal penting, cepatlah.
Jangan banyak omong kosong. Tanda tanganlah. Mau uang, cepat tanda tangan. Ini hanya masalah kompensasi. Beberapa lembar kertas saja sudah cukup. Tapi dibuat setebal begini seakan-akan takut aku melihat dengan jelas. Pasti ada yang gak beres dengan perjanjian ini. Lihat apa lagi? Cepat tanda tangan. Aku keluar telepon dulu dan tanya pengacaraku. Kalau dia bilang gak ada masalah, aku segera tanda tangan. Melihat kau nggak berwawasan, cepatlah. Rita, aku memandang tinggi hati nuranimu. Perjanjian tambahan karena kau gak ada itikat baik. Kau tunggu saja. Kau sudah dengar? Dia baru keluar. Dia harusnya nggak mungkin mudah terjebak. Kezia, kau benar bisa bantu Bibi menghemat uang perpisahan ini? Bibi tenang saja. Aku sudah atur semuanya. Hari ini, jangan harap bisa kabur. Aku jamin, keluarga Dika gak perlu keluar uang. Semua terserah padamu. Asya, malam ini adalah hari kematianmu. Nona, kau baik-baik saja? Kau tamu suite mana? Oh, kau tinggal di sana. Aku antar kau kembali. Tolong. Tuan Arik, aku buat janji dengan Nona Asya jam 7 buat antar jas. Tapi tadi dia kirim pesan padaku bilang sudah sampai. Dia ada di... Siapa yang menyuruhmu berinisiatif mengirim pesan padanya? Aku tiba di... Gawat! Pak Devan, bukan cuma Bu Asya yang datang ke Lokasta. Nyonya Rita juga datang. Asya, apa yang kalian rencanakan di belakangku? Ini anting kesukaannya. Gak mungkin jatuh. Gawat. Cepat ikut aku. Baik. Sayang. Halo sayang. Wajah ini, bentuk tubuh ini, wanita cantik. Suaminya kejam juga. Cerai, tapi nggak mau keluar uang. Malah suruh kita main. Juga suruh kita rekam semua prosesnya. Kenapa dia tega pada wanita cantik ini? Jangan. Sepertinya gak ikat kencang. Ikat lagi. Ayo mulai. Mainlah sepuasnya. Pak Devan, di sana ada sesuatu. Pak Alrik, tadi Bu Asya masuk ke kamar ini. Ayo. Nona, jangan takut. Aku akan buat kau menikmatinya. Aku akan menyentikmu. Kau...